Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya, biar Mimin tambah semangat uploadnya, dan juga jangan lupa intip keranjang jualan Mimin siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Setelah hampir 15 menit mengendarai mobilnya dengan kecepatan penuh ditambah lagi kondisi jalanan yang lenggang, kini mobil yang Neon kendarai sudah sampai di hotel tempat mereka menginap semalam. Hotel yang juga tempat Novi bekerja. Cepat-cepat Neon membuka sabuk pengaman untuk dirinya dan untuk Novi. "Ayo turun," ucap Neon. Dan mereka pun turun dari dalam mobil. Neon langsung menarik tangan Novi dan berjalan memasuki gedung hotel dengan langkah yang panjang. "Tuan." Sayang, pelan-pelan, kakiku sakit kalau jalannya cepat-cepat begini," keluh Novi. Novi tidak tahu saja sekarang hasrat Neon sudah di ubun-ubun. Sepanjang perjalanan Neon berusaha semaksimal mungkin menahan hasrat untuk tidak menerkam Novi di dalam mobil. Meski Novi sudah menuruti apa yang Neon katakan untuk tidak menggigit bibir bawahnya, tapi mendengar deru nafas Novi saja mampu membuat Mas Perkasa meronta-ronta di bawah sana. Mendengar keluhan Novi, bukannya memperkecil langkah kakinya, Neon malah menggendong Novi ala bridal style. "Ih, sayang turunin. Malu, dilihatin orang," protes Novi. "Aku gak peduli," balas Neon. Neon pun meneruskan langkah kakinya sambil menggendong Novi menuju lift yang akan membawanya ke lantai di mana unit kamarnya berada. Sesampainya di depan pintu lift, barulah Neon menurunkan Novi. Ting! Pintu lift terbuka. Neon dan Novi pun masuk ke dalam lift. Ting! Pintu lift kembali terbuka begitu sudah sampai di lantai 3. Orang-orang yang ada di dalam lift pun keluar dan kini hanya menyisakan Neon dan Novi yang akan menuju lantai 5. Setelah orang-orang keluar dan pintu lift kembali tertutup, Neon menarik nafasnya dalam-dalam dan membuangnya kasar. Dan itu ia lakukan berulang-ulang kali untuk mengontrol hasratnya yang makin tak bisa terkontrol. Ting! Tak lama pintu lift kembali terbuka menandakan mereka sudah sampai di lantai 5. Neon pun kembali menggendong tubuh Novi dan keluar dari dalam lift. Dengan langkah panjang dan tergesa-gesa, Neon berjalan menyusuri lorong menuju unit kamarnya. "Bukakan pintunya," perintah Neon pada Novi saat mereka sudah sampai di depan pintu unit kamar mereka. Novi pun mengambil kunci dari tangan Neon yang sudah Neon keluarkan dari dalam saku celananya sebelum mereka keluar dari dalam lift tadi. Ceklek. Pintu pun terbuka. Buru-buru Neon masuk ke dalam unit kamarnya lalu menutup pintu kamar. Tak perlu mengunci pintu karena pintu otomatis terkunci sendiri jika pintu sudah tertutup rapat. Setelah pintu tertutup, Neon pun berjalan menuju ruang tidur lalu merebahkan Novi di atas ranjang dengan sangat perlahan. Tanpa banyak bicara, Neon langsung menindih tubuh Novi dan mendaratkan bibirnya ke bibir Novi lalu melu mat bibir wanita yang ada di bawahnya yang kini sudah sah menjadi istrinya itu dengan sangat lembut. Awalnya Novi tidak membalas, namun lama-kelamaan Novi pun menikmati itu dan membalasnya. Tangan Neon juga tak tinggal diam, jari jemari terampilnya itu dengan lincah membuka kemeja kerja yang semalam Novi pakai. Maklum Novi tidak membawa pakaian ganti dan mereka tidak ingat untuk membeli pakaian ganti untuk mereka. Bahkan saat pengucapan janji suci tadi saja, Novi meminjam kebaya istri sang pemuka agama sedangkan Neon memakai setelan jas yang kemarin ia pakai saat pernikahan Maret dan Julia.
Melihat suaminya sudah dalam keadaan polos, Novi mengalihkan pandangannya. "Jangan mengalihkan pandanganmu sayang, semua yang ada di tubuhku ini adalah milikmu sekarang. Kau bebas bereksplorasi di sini," ucap Neon sambil menarik wajah Novi agar menatapnya kembali. "Aku malu sayang, aku belum terbiasa," ucap Novi lalu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Neon tersenyum tipis melihat ekspresi Novi yang malu-malu. Neon pun menarik paksa tangan Novi dari wajahnya. "Mulai sekarang kau harus membiasakan dirimu sayang, karena mungkin setiap hari kita akan berada di atas ranjang dalam keadaan polos," ucap Neon. Blus. Wajah Novi kembali memerah. "Aku lanjutkan ya?" izin Neon. Novi pun menganggukkan kepalanya, ia mempercayakan semua pada Neon. Kini Marge, Julia dan nenek Julia sudah berada di rumah sakit. Setelah melakukan pendaftaran mereka pun harus rela menunggu di depan ruangan dokter kandungan hingga nama mereka dipanggil. "Nyonya Alfian," panggil perawat dari depan pintu ruangan dokter kandungan. Julia tidak sadar kalau sekarang perawat sedang memanggil namanya. Sedangkan Marge juga tidak mendengar karena sedang sibuk memesan tiket pesawat secara online. Sedang nenek Julia, sudah pasti ia tidak menyadari siapa yang dipanggil perawat. "Nyonya Alfian," panggil suster sekali lagi. Masih sama, Julia belum menyadari kalau suster sedang memanggil namanya. "Nyonya Julia Alfian," panggil perawat untuk yang ketiga kalinya. Dan saat itulah Julia baru menyadari kalau sedari tadi perawat memanggil namanya. Maklum saja, ia baru sehari menjadi Nyonya Alfian, jadi dia belum terbiasa mendengar panggilan itu. Julia pun berdiri dari tempat duduknya. Melihat Julia berdiri, nenek Julia pun ikut berdiri. Begitupun dengan Marge, ia pun langsung memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya. "Namamu sudah dipanggil?" tanya Marge sambil mereka berjalan menuju ruangan dokter kandungan. Julia menganggukkan kepalanya. "Apa kau yang mendaftarkan namaku dengan nama Julia Alfian?" tanya Julia. "Iya." "Kenapa?" "Salah." "Tidak. Aku hanya kaget saja kalau sekarang aku dipanggil dengan Nyonya Alfian," balas Julia. "Silahkan masuk Nyonya, Tuan," ucap perawat yang memanggil nama Julia tadi setelah Julia, Marge dan nenek Julia tepat berada di depan pintu ruangan dokter. Marge, Julia dan nenek Julia pun masuk ke ruangan itu. "Silahkan duduk," kata dokter kandungan sambil menunjuk kursi yang ada di depan meja kerjanya. Dokter pun membaca terlebih dahulu hasil laporan pemeriksaan dasar Julia sebelum diarahkan untuk menunggu di depan ruang dokter kandungan. "Apa sudah diperiksa dengan tes PEG?" tanya dokter berjenis kelamin wanita itu. Julia menggelengkan kepalanya. "Apa Anda tidak mengingat kapan hari pertama haid terakhir Anda, Nyonya?" tanya dokter saat melihat laporan HPTH Julia tidak diisi. "Iya dok," jawab Julia. "Bulan ini Anda sudah datang bulan?" tanya dokter. Julia diam mencoba mengingat-ingat. "Sepertinya belum dok," jawab Julia. "Baiklah, kita langsung USG saja kalau begitu," ucap dokter. "Silakan berbaring di ranjang Nyonya," ucap dokter. Julia pun berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju ranjang. Marge dan nenek Julia pun mengikuti Julia dari belakang. Sesampainya di samping ranjang, Julia pun naik ke atas ranjang.
Perawat yang sedang menunggu Julia berbaring pun langsung membuka blus yang Julia kenakan sampai sebatas dada lalu menuangkan gel di atas perut Julia. Setelah gel sudah dituangkan di perut Julia, barulah dokter menyusul keranjang. Dokter pun mengambil alat us dan meletakkannya di atas perut Julia, memutar-mutar alat itu sambil matanya menatap ke layar monitor. Nah, ini dia janinnya, ucap dokter saat berhasil menemukan janin yang sedang tumbuh di rahim Julia. Mendengar itu, sontak Julia dan Marge pun membulatkan mata mereka. Maksud dokter, istri saya memang sedang hamil begitu?" tanya Marge masih tidak percaya. "Iya tuan, istri tuan sedang hamil," jawab dokter wanita itu. "Kalau dilihat dari ukuran janinnya, sekarang kandungan Nyonya Julia sudah memasuki 4 minggu," kata dokter lagi. Mendengar itu Julia merasa senang, tapi juga bercampur takut. Takut karena sekarang ada sang nenek di tempat itu. Dengan usia kandungannya yang sudah 4 minggu, pastinya nenek Julia tahu kalau Julia dan Marge pernah berhubungan intim sebelum mereka resmi menikah. Sedangkan dari nenek Julia sendiri, dirinya memang tidak merasa kaget, karena memang nenek Julia sudah menduganya sejak ia menguping aktivitas yang dilakukan Marge dan Julia di kamar Julia sewaktu Marge berkunjung ke rumahnya. Tidak perlu ditanya lagi bagaimana perasaan Marge begitu tahu Julia tengah mengandung anaknya. Hal yang sama sekali Marge tidak pernah bayangkan setelah dirinya divonis impoten karena kecelakaan. Dan ternyata bersama Julia, selain adik kecilnya yang sudah bisa bangun, Marge mendapat bonus anak dari Julia. Sama dengan Marge, nenek Julia juga sangat bahagia karena sebentar lagi dirinya memiliki cicit. Hal yang sudah sangat lama nenek Julia impi-impikan saat Julia menikah dengan mantan suaminya. Saking senangnya, sampai-sampai Marge dan nenek Julia berebutan memegang foto hasil us. Dan daripada mereka berebutan seperti anak kecil, Julia pun meminta dokter untuk mencetak 3 hasil us, agar mereka bisa memegang satu-satu. Setelah kurang lebih 20 menit berada di ruangan dokter kandungan, Marge, Julia dan nenek Julia kini sudah berada di apotik rumah sakit untuk menebus vitamin untuk Julia. Julia berkali-kali menghela nafasnya karena baik Marge dan nenek Julia tak ada yang menggubrisnya di saat Julia mengajak bicara. Bagaimana mau menggubris kalau yang diajak bicara sedang asyik senyum-senyum sendiri sambil menatap foto us. "Nyonya Julia Alfian, panggil apoteker agar Julia mengambil vitaminnya." Julia menengok ke arah Marge. Sepertinya Marge tidak mendengar panggilan apoteker. "Nyonya Julia Alfian, panggil apoteker sekali lagi." "Haish," geram Julia karena di panggilan kedua pun Marge juga berhenti memandang foto calon bayi mereka. Kesal karena perhatian Marge sekarang beralih pada selembar foto, Julia pun beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju tempat pengambilan vitamin untuknya. Setelah vitamin berada di tangannya, Julia tak lagi kembali ke tempat duduknya, melainkan ia langsung pergi keluar dari rumah sakit. "Pandangi saja foto itu sampai juling mata kalian," dumel Julia. Tak lama nenek Julia pun sadar kalau Julia sudah tidak ada lagi di tempat duduknya. "Marge, mana Julia?" tanya nenek Julia. "Tadi dia di sini," jawab Marge. Marge pun melihat ke sekelilingnya, tapi netranya tak melihat keberadaan Julia. "Mungkin dia ke toilet, Nek," ucap Marge dengan santainya. Nenek Julia mengangguk-anggukkan kepala tanda ia sependapat dengan kata-kata Marge. "Tapi ngomong-ngomong, kenapa lama sekali nama Julia dipanggil?"
Padahal antriannya tidak panjang, kata nenek Julia. Iya juga ya, balas Marge. Sebentar ku tanya dulu, kata Marge lagi. Marge pun berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju loket pengambilan obat. Apa vitamin untuk istri saya sudah bisa diambil? Tanya Marge pada apoteker yang berjaga di loket. Siapa nama istrinya, Tuan? Julia. Julia Alfian, jawab Marge. Oh, vitaminnya sudah dari tadi diambil, Tuan. Yang benar saja. Saya dari tadi tidak mendengar nama istri saya dipanggil. Nyonya Julia sendiri yang mengambilnya, Tuan. Oh, terima kasih. Marge pun berjalan mendekati nenek Julia dengan wajah panik. Ada apa, Marge? Julia sudah dari tadi mengambil vitaminnya, Nek. Lalu kemana dia sekarang? Entah. Aku telepon dulu. Marge pun mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Julia. Namun baru saja ia ingin melakukan panggilan ke nomor Julia, Julia sudah lebih dulu menghubunginya. Cepat-cepat Marge menggeser tombol hijau di layar ponselnya. Apa kalian mau sampai malam di situ sambil memandang foto us? Belum juga Marge mengatakan kata, halo, Julia langsung mengomel. Di mana kau? Tanya Marge. Aku sudah ada di parkiran. Cepatlah ke sini, aku sudah kepanasan di sini. Jawab Julia. Tanpa menunggu jawaban dari Marge, Julia langsung mengakhiri panggilan teleponnya. Di mana Julia? Tanya nenek Julia. Di parkiran. Sepertinya dia marah karena kita memandangi foto ini terus, ucap Marge. Cih, dasar anak itu. Sifat pencemburunya tidak hilang-hilang, decih nenek Julia. Ayo Nek, kita susul Julia, jangan sampai kemarahannya lebih besar lagi, ajak Marge. Nenek Julia menganggukkan kepalanya lalu berdiri dari tempat duduknya. Dengan langkah tergesa-gesa, mereka pun keluar dari dalam gedung rumah sakit menuju parkiran. Bersambung.